Baru 15 orang yang masuk. Yang lain mana nih? Tunggu sampai 20 aja ya baru mulai. Oke, Kak. Oke, Kak. Nah, udah 21 orang. Hanapi, buka Hanapi. Apa? Buka. Apa ya? Apa ya? Buru ah. Ya, hari ini kita akan mempelajari sesuatu. Salam dulu Hanapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu. Apa itu? Kurang tahu juga. Bab 12. Iya, bab 12. Tentang apa tuh? Pemrograman database menggunakan Flash. SQL Alchemy. Oke, sebelumnya yang bab 10 sama 11 ada yang mau ditanyain nggak? Banyak. Banyak. Ada nggak? Kalau bab 10 kan tentang instalasi SQL-nya. Kalau bab 11 tentang implementasi dari SQL-nya bisa dipakai buat market basket analysis atau algoritma naive Bayes. Nggak ada nih. Lanjut. Yeay. Lanjut. Bohong ah, pasti sebenarnya pada bingung kan, tapi nggak tahu nanya apa. Ya gak sih? Ya udah kalau gitu langsung ke bab 12 aja. Dinda mau jelasin bab 12 gak? Nah, ada Dinda. Ada. Oh iya. Din. Dinda, pura-pura nggak denger nih Dinda. Nge-lag kali. Yaudah. Kan tadi soal kuis nomor 1 ini tentang apa perbedaan SQL sama NoSQL. Ada yang bisa jelasin? Coba angkat tangan. Bisa kan yang angkat tangan di sini? Bisa. Reaction. Tepuk tangan. Tepuk tangan adanya. Nggak bisa diganti lagi reactionnya. Ada yang mau? Nggak ada dong. Ini aku unmute nih orang-orang nih. Beneran nggak ada yang tahu. Ya udah aku baca jawaban kuis aja ya kalau gitu ya.
Asik nih. Coba Muhammad Fatih, ya udah kayak dosen gak nih? Mana orangnya? Fatih, mana Fatih? Iya, Kak. Kan soalnya gini, apa perbedaan database SQL dan database NoSQL? Terus kamu jawab, terletak pada cara penulisan database. Hmm. SQL menggunakan relational sebagai penyambung antara data-data di dalam tabel database, sedangkan NoSQL tidak menggunakan relational sebagai cara mereka untuk menyambungkan antar data. Gimana tuh maksudnya? Itu menurut web sih, Kak. Menurut apa? Web. Web. Ya udah gimana? Tapi bisa ngejelasinnya nggak? Aku copy ya jawabannya ke chat. Boleh, boleh. Nih, bisa dibaca di chatnya. Perbedaan SQL dan NoSQL terletak pada penulisan database. SQL menggunakan relational, NoSQL tidak menggunakan relational. Relational itu maksudnya apa? Hubungan nggak? Iya benar, hubungan. Ya, Hubungan gitu. antar apa? Sebentar. Antara data-datanya, Kak. Oke, antar data-data. Berarti kalau yang SQL terhubung, kalau yang NoSQL tidak terhubung gitu. Iya, kurang lebih gitu. Boleh deh. Oke, makasih Fatih. Oke. Lanjut ya ke orang selanjutnya. Ini bikin deg-degan nggak sih? Coba Krisananda. Ada gak? Krisananda. Iya, Kak. Oke. Buat soal nomor 2, apa saja faktor yang dapat digunakan untuk evaluasi sebelum memilih framework yang akan digunakan? Terus jawaban kamu kan ini. Aku copy ya. Kemudahan digunakan, performasi, portabilitas, sama integrasi flash. Bisa dijelasin nggak maksudnya gimana? Itu mah sebenarnya ada di itu, Kak, di buku panduan halaman 171 sampai 172. Gimana coba? Kalau kemudahan digunakan gimana? Aduh. Ini saya baca berdasarkan buku, bisa nggak, Kak? Ya udah, coba gimana? Pokoknya kalau di buku tuh penjelasannya tuh yang kemudahan digunakan itu ketika membandingkan database engine langsung sama lapisan abstraksi database, lapisan abstraksi lah yang menang. Nah, lapisan abstraksi itu juga disebut dengan pemetaan objek relasional atau ORM. Nah, atau pemetaan objek dokumen atau DM. Di mana itu memberikan konversi transparan operasi berorientasi objek tingkat tinggi ke dalam instruksi basis data tingkat rendah. Gitu. Oke. Ngerti nggak maksudnya apa? Nggak ngerti, Kak. Ya udah, lanjut dulu deh. Nanti dijelasin ya. Ya udah, makasih ya Krisananda. Oke, Kak. Lanjut. Siapa nih? Gumilar Muhtadin. Ada gak? Gumilar mana? Ahong. Ya, Kak. Pertanyaan nomor... Ya, ada. Pertanyaan nomor 3, apa itu Flask SQL Alchemy? Jawaban kamu, ekstensi Flask yang menyederhanakan penggunaan SQL Alchemy di dalam aplikasi Flask. Iya. Ini kan dari... Nyalin ya? Iya. Ngerti nggak maksudnya apa?
kan memang ditulis juga ya Flask SQL Alchemy. Jadi si Flask SQL Alchemy ini fungsinya itu dia mengekstensi Flask yang ada di dalam SQL Alchemy gitu. Jadi makanya dinamakan Flask SQL Alchemy. Itu sih Kak yang saya tangkap gitu. Walaupun saya nggak ngerti-ngerti amat gitu. Ya udah boleh deh. Makasih ya. Sama-sama. Lanjut Anissa Nur Afina. Ada gak? Ada, Kak. Sebutkan operasi nomor 4 ya. Sebutkan operasi database apa saja yang dapat dilakukan dengan Flask SQL Alchemy. Kamu jawab apa tuh? Membuat tabel, membuat baris, memodifikasi baris, menghapus baris, mengquery baris, ya kan? Iya, Kak. Dari modul kan ya itu. Iya, betul. Kalau mungkin kalau membuat tabel, membuat baris, modifikasi baris udah pada ngerti kan, udah pada kebayang maksudnya gimana. Tapi kalau mengquery baris itu maksudnya gimana coba Anissa? Bentar, Kak. Coba pahamin dulu. Ya, boleh. Apakah yang terakhir itu yang ditanya? Query baris. Mengquery baris. Belum paham juga sih, Kak. Tangkap kamu apa? Yang bisa kamu tangkap. Mungkin di baris itu ya kita ngebuat query-nya gitu, Kak. Query itu apa? Query itu nggak tahu, Kak. Query itu permintaan ya kan, kayak perintahnya. Mengquery baris artinya memberikan perintah pada baris gitu. Perintahnya bisa macam-macam kan. Ada di halaman 179-nya tuh. Ada filter, filter by, limit, offset gitu. Oke? Oke, Kak. Oke, makasih semuanya. Oke, soal quiz udah. Sekarang coba ya kita jelasin. Jadi sebenarnya di bab 12 ini, itu kita udah mulai ngoding, masukin data ke database. Jadi kita bikin database sendiri. Setelah itu kita modifikasi database itu dengan data-data kita sendiri gitu, pakai SQL. Nah, tapi di bab 12 ini kan panjang banget ya. Sudah berapa halaman? Pokoknya panjang banget. Jadi kayaknya ini nanti aku bakal bikin video tutorial aja buat ngodingnya kayak gimana. Ya, supaya yang sinyalnya lagi jelek juga nggak kepotong-potong gitu kan ya. Gimana? Boleh, Kak. Tapi belum dibuat sih sebenarnya videonya, jadi mungkin hari ini aku buat, terus besok bisa kalian tonton, insya Allah ya. Nah, tapi mungkin sekarang yang bisa aku jelasin itu yang teori dulu, yang dari awal. Kalau misalkan kita lihat modul database, itu kan ada pengertian database ya. Mungkin kalian udah pada tahu semua database itu apa. Intinya untuk menyimpan data secara terorganisir. Nah, di bab 12 ini kan kita belajar pemrograman database dengan Flask SQL Alchemy. Nah, Flask SQL Alchemy itu apa? Flask SQL Alchemy itu dipakai buat ketika kita menggunakan database untuk keperluan aplikasi. Jadi kita tuh mau bikin aplikasi yang pakai database gitu. Makanya kita ngoding-ngodingnya juga agak-agak ribet gitu kan. Nah, terus poin yang paling pengen aku tekenin di sini itu di Zoom kali ini itu perbedaan antara SQL sama NoSQL, ya kan? Di soal quiz udah ada, di modul juga udah ada, cuman
mungkin belum terlalu kebayang karena kata-katanya ribet. Jadi ini aku punya, punya beberapa foto. Bisa dilihat ya di tabel ini. Kelihatan nggak screen sharing-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, jadi di sini ada tabel perbedaan antara SQL sama NoSQL. Nah, kita bahasnya tuh sebenarnya di bab ini kita bakal pakainya SQL. Cuman NoSQL ini cuman buat kayak pengetahuan aja sih buat kita. Nah, jadi SQL itu sebenarnya adalah Relational Database Management System. Jadi tadi siapa yang ditanya sama nomor 1? Fatih ya? Fatih, Kak. Tadi Fatih kan jawab SQL itu ada relation-nya gitu kan. Kalau NoSQL itu nggak ada relation-nya. Benar, jadi SQL itu merupakan Relational Database Management System. Jadi dia terhubung antara satu data ke data yang lain gitu. Kalau misalkan NoSQL itu dia lebih ke Distributed Database Management System. Nah, bisa dilihat bentar. Nah, ini adalah kayak ilustrasinya gitu kan. Kalau misalnya di SQL itu kita bisa bikin tabel product price misalkan, list harga barang, terus product ingredients, komposisi produknya sama buying rate-nya, tingkat penjualannya. Tingkat pembelian dong buying rate. Nah, jadi antara satu tabel ke tabel yang lain itu ada penghubungnya, ada relation-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya di NoSQL itu mereka berdiri sendiri-sendiri. Price-nya kayak gini ada list-nya sendiri, ingredients ada list-nya sendiri, rate ada list-nya sendiri gitu. Jadi mereka lebih ke non-relational database gitu. Oke. Balik lagi. Nah, perbedaan kedua antara SQL dan NoSQL itu adalah kalau SQL vertically scalable, NoSQL horizontally scalable. Maksudnya apa? Ini tuh ketika kita mau memperbesar kapasitas database kita. Kalau misalnya di SQL itu, kalau misalnya kita mau memperbesar kapasitas penyimpanannya, kita harus memperbesar kapasitas kayak bentar. Kayak RAM-nya atau SSD-nya atau apa ya? Pokoknya lebih ke penyimpanannya. Sedangkan kalau misalkan yang NoSQL itu horizontally scalable, artinya dia kalau misalkan kita mau memperbesar kapasitas penyimpanan ya kita bisa langsung aja pakai nambah server baru gitu. Nah, terus yang nomor 3, fixed or predefined scheme sama dynamic scheme. Nah, kalau misalnya yang SQL itu, kita kalau misalkan mau buat penyimpanan database, itu tuh udah harus tahu tabelnya itu kolomnya bakal keisi apa aja gitu. Misalkan kita mau bikin database anak-anak P3. Nomor, nama, NIM. Ada yang ngomong nggak tadi? Nomor, nama, NIM, alamat, misalkan gitu. Udah tuh. Udah kita tentuin kolomnya apa aja, terus baru kita isi gitu kan. Nah, kalau misalkan di tengah jalan tiba-tiba kita pengen nambah data nomor HP gitu, itu bisa aja sebenarnya di SQL, cuman prosesnya tuh bakal lebih panjang, bakal lebih ribet gitu. Makanya dia harus fixed or predefined scheme dulu. Jadi dari awal tuh kita udah harus fixin dulu tuh mereka tuh jenis datanya mau apa aja. Nah, kalau yang NoSQL, dynamic ini, dia tuh lebih fleksibel. Jadi misalkan kita mau nyimpen data apa aja, ya kita tinggal masukin gitu. Nah, terus nomor 4 nih, yang SQL not suitable for hierarchical data storage. Hierarki itu kan maksudnya kayak yang pohon gitu kan, kayak pohon. Secara hierarki. Kalau misalkan yang SQL itu dia tidak cocok buat tipe data penyimpanan yang hierarkikal kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang NoSQL cocok-cocok aja. Jadi emang yang NoSQL itu sebenarnya emang lebih fleksibel kan buat penyimpanan data. Cuman
ya nanti ada pro kontra masing-masing sih. Terus yang kelima, yang terakhir, yang SQL itu can be used for complex queries, tapi kalau yang NoSQL not good for complex queries. Gitu. Dia bisa, yang SQL bisa dipakai buat perintah-perintah yang agak-agak ribet gitu, sedangkan yang NoSQL nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak bagus aja. Nah, ini adalah penggunaannya. Kalau misalkan yang NoSQL itu biasanya dipakainya buat basis data gaming, social, IoT, web, mobile, enterprise, gitu-gitu. Tapi kalau yang SQL itu biasanya dipakai buat web, mobile, enterprise, data mart, dan lain-lain. Jadi mereka punya sifatnya masing-masing dan pengaplikasiannya juga khusus gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang di matkul Alpro ini kita tuh pengen mahasiswa tuh nanti akhirnya bisa buat ngoding web ya, ngoding web. Nanti di bab akhir-akhir tuh ada ngoding buat web development. Di bab 13 tuh Flask web development, ya kan? Nah, makanya kita tuh makainya yang SQL karena dia emang lebih enak buat web gitu kan. Meskipun yang NoSQL ini juga bisa buat web, cuman yang SQL itu lebih enak karena nanti datanya akan lebih mudah buat, karena dia relational ya. Jadi akan lebih mudah buat nanti kita atur-atur gitu lah untuk kita modifikasi. Nah, ntar dulu. Lanjut ke sini. Jadi udah ya perbedaan SQL sama NoSQL. Nah sebenarnya SQL sama NoSQL itu kita nggak bisa lihat mana bagus mana gitu kan, tergantung. Nah ini kita nggak bisa lihat, wah ternyata SQL itu lebih bagus ya dari NoSQL. Enggak, NoSQL itu lebih bagus karena dia lebih fleksibel. No. Jadi tergantung kita emang penggunaannya buat apa gitu kan. Ya, masing-masing ada pros-nya sama ada cons-nya juga. Gitu. Nih, yang SQL ini kan cons-nya itu time consuming to understand and design the structure of the database. Dia lebih lama untuk memahami dan mendesain pas di awalnya karena tadi kita tuh harus bikin fixed or predefined scheme dulu. Kita harus nentuin dulu apa data-data yang emang kita pengen ituin, pengen kita masukin. Terus can be difficult to scale. Kita agak susah buat scale up-nya karena kita harus tadi memperbesar penyimpanannya kayak RAM-nya sama SSD-nya dan lain-lainnya. Itu untuk servernya. Tapi dia punya pros-nya juga. Pokoknya bisa dibaca aja ya, SQL sama NoSQL. Nah, terus sekarang perbedaan yang paling harus ditekanin itu emang yang nomor 1 nih, yang jawaban Fatih tadi kan. Relational database sama distributed database. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Kita kalau lihat di modul, nih, kalau SQL itu adalah relational, ya kan? Ada hubungannya. Jadi misalkan kita punya data ini, roles. Roles itu kan peran. Jadi misalkan kita pengen bikin ini nih, database IPB. Database IPB, kita ada data peran gitu kan, roles. ID, terus name. Jadi ID-nya itu sesuatu yang bikin unik. Maksudnya apa ya? Maksudnya ID itu kayak primary key. Tahu nggak primary key? Primary key itu untuk membedakan data satu dengan data yang lainnya. Jadi harus ada suatu ciri khas yang unik gitu kan. Misalkan ID-nya mahasiswa misalkan. Terus name-nya mahasiswa juga. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ceritanya roles-nya itu mahasiswa. Terus kita punya table lain buat users. Nah, users ini ada ID, username, password, sama role underscore ID. Nah, ID ini tadi primary key-nya buat ngebedain antara satu data dengan data yang lain. Terus username misalkan Husna gitu kan. Username-nya Husna. Terus password-nya jangan deh, username-nya husna@apps.ipb.ac.id gitu. Terus password-nya password IPB aku gitu kan. Nah, terus kita tuh pengen ngehubungin antara yang role sama yang users.
Karena pengen tahu tuh ceritanya si Husna ini sebenarnya mahasiswa atau dosen sih, weh. Mahasiswa apa dosen gitu kan. Soalnya dosen juga kan punya username sendiri gitu kan, punya username apps.ipb.ac.id gitu. Jadi supaya kita tahu si Husna ini sebenarnya adalah mahasiswa atau dosen, kita menghubungkan data user sama data roles gitu kan. Ini adalah ilustrasi dari hubungannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau ini kan tadi yang SQL. Ini yang SQL yang related. Ada relationnya. Nah, sedangkan satu lagi itu yang NoSQL itu kayak gini bentuknya. Jadi dia lebih menyatu. Dia nggak kepisah-pisah, langsung aja blok satu table, terus ada ID, username, password, sama role gitu. Oke, paham nggak? Ini pada tidur nggak? Paham. Kamu Kak, dengerin kok. Oke deh, mantap. Hadir kok Kak, hadir. Paham Kak. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ini nih yang tadi aku bilang. Misalkan ya, ini kan SQL berarti kan ada relation-nya. Misalkan kita di sini punya table artist, recordings, sama ini bahasanya apa coba? Sama genre. Nah, artis itu misalkan kita masukin, oh nih, kurang gede. Misalkan nih artis ID, pokoknya di setiap table itu harus ada ID ya. ID itu kayak primary key, dia tuh kayak NIM gitu loh, kayak NIM, supaya mahasiswa nggak ketukar. Misalkan ada mahasiswa namanya Hanafi Nur Fuadi gitu kan, terus masuk lagi tuh mahasiswa baru namanya Hanafi Nur Fuadi juga gitu kan. Nah, supaya di database IPB itu mereka nggak ketukar, nggak dianggap sebagai satu orang, makanya IPB tuh ngasih setiap orangnya NIM gitu kan, kode buat ngeidentifikasi dia sebagai satu orang gitu kan. Nah, primary key itu kayak gitu. Jadi dia tuh buat membedakan antara satu data dengan data yang lain. Misalkan ada artis. Ini artis ID. Terus ini biodata artisnya kan, namanya siapa, biografinya gimana, picture-nya kayak gimana. Nah, terus ID itu seperti yang aku bilang tadi, dia tuh primary key. Ini hijau ya warnanya, primary key. Nah, terus di recordings kita punya album ID, year of release, bla bla bla, pokoknya tentang rekaman-rekaman si artisnya gitu kan. Nah, ini ada yang warna merah. Kenapa? Ini tuh maksudnya foreign key. Foreign key itu adalah ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak foreign key maksudnya apa? Foreign key itu maksudnya adalah apa ya? Jadi dia tuh buat ngehubungin, misalkan ini kan artis, ini recordings, terus artis ID-nya itu mau dimasukin ke recordings gitu kan, data recordings ini butuh data artis ID. Ketika artis ID ini dimasukin ke sini, dia ini jadi foreign key. Artinya foreign itu apa sih? Ini kayak folder nih. Foreign itu asing gitu kan. Asing ya. Foreign itu asing kan. Nah, jadi maksudnya tuh ini kita punya data recording, terus tiba-tiba di dalamnya tuh ada data yang asingnya atau data dari tabel yang lainnya gitu. Sama kayak nih yang kita lihat tadi di sini nih. Nih. Ini kita masukin role ID. Ini berarti sebagai foreign key. Foreign key. Iya. Kalau ini sebagai primary key. Ya, ini juga primary key gitu. Paham lah ya? Semoga paham. Ini juga ya yang buat genrenya masuk ke sini. Masuk ke sini sebagai foreign key, dan dia yang ini yang hijau primary key. Oke deh. Nah, satu lagi yang mau aku jelasin itu ini nih. Ini 3 nih maksudnya apa coba? Ini kan dia satu masuk ke sini, keluar dari roles, pas mau masuk ke users dia bercabang jadi 3. Nah, itu tuh maksudnya satu roles itu bisa buat banyak users. Paham nggak?
satu roles, misalkan roles-nya mahasiswa. Roles-nya mahasiswa. Users-nya itu bisa banyak users yang punya roles mahasiswa. Ngerti nggak? Lagi nih, misalkan ada roles, kan ada roles misalkan mahasiswa, dosen, pendik, terus misalkan staff TU gitu kan. Sama aja nggak sih? Nggak tahu. Nah, terus misalkan dosen ya, dosen, roles-nya itu dosen. Terus kan usersnya tuh banyak di IPB. Kita pakai contoh IPB aja ya biar gampang. Usersnya tuh banyak di IPB, ada banyak users. Nah, beberapa itu kan ada yang dosen. Nah, roles-nya itu emang cuma satu, dosen gitu doang. Nah, tapi users yang dosen itu kan ada banyak. Makanya ketika dia keluar dari sini, masuk ke sini, dia bercabang. Gitu. Nah, sebenarnya relationship. Nah, nih. Relationship itu ada banyak tipenya. Relationship. Hubungan di SQL itu ada banyak. Ada one-to-one, one-to-many, sama many-to-many, ya kan? Nah, dilihatnya tuh dari sininya. Dari percabangan ini kan. Kalau misalkan satu ini artinya ya dia cuma satu doang. Nih, misalkan ada 3 tipe, ada one-to-one, one-to-many, many-to-many. Yang one-to-one itu artinya, kayaknya bisa deh kalian interpretasikan sendiri ya. One-to-one itu artinya dari satu data ke data yang lain emang harus berhubungan satu-satu. Misalnya apa? Misalnya school sama head teacher. Setiap sekolah cuma punya satu kepala sekolah, ya kan? Iya. Iya. Makanya dia satu keluar ke sini, masuknya juga satu gitu. Nah, tapi one to many nih. One to many itu artinya satu sekolah, contohnya ya, satu sekolah punya banyak teacher kan? Punya banyak guru, nggak mungkin cuma satu. Nggak mungkin cuma satu. Jadi ketika dia keluar, datanya keluar dari satu sekolah, di sini bercabang, banyak gurunya tuh banyak gitu. Terus many to many, pupil, apaan pupil? Pupil Bawahan. Bukan pupil tuh buat yang mata nggak sih pupil? Pupil tuh murid ya? Murid. Iya nggak sih? Iya, Nah, iya. misalnya murid, student, misalnya murid, terus lesson, pelajarannya. Jadi satu murid itu kan ngambil banyak pelajaran kan. Misalkan anak IPA ngambil banyak pelajaran. Tapi yang ngambil pelajaran itu juga nggak cuma satu orang doang. Gitu. Misalkan di sini nih, misalkan TIN deh. Di sini ada Rivaldi, ada Nur, ada siapa lagi? Ada Nia, ada Noval Ray gitu kan. Nah, terus masuk ke lessonnya itu misalkan Alpro, terus apa lagi sih matkul kalian? Bioproses, Kak. Nggak tahu lagi aku. Pokoknya banyak kan ceritanya matkul-matkulnya. Nah, jadi ada banyak murid mengambil banyak lesson gitu, mengambil banyak matkul yang sama gitu. Paham nggak? Paham. Paham ya? Yeay. Nah, terus udah cuma itu doang yang mau aku jelasin. Yeay. Nah, selanjutnya itu kan kalau di modul yang halaman 172 itu kan kita udah masuk ke database management dengan Flask SQL Alchemy. Sebenarnya ini aku udah nyoba ngoding-ngodingnya, cuman masih ada beberapa yang error-error gitu. Jadi emang harus ditelaah lagi gimana sih errornya di mana, terus gimana solusinya dan segala macem. Jadi mungkin abis ini aku mau bikin video tutorial aja. Makasih bisa. Kak Puna. Kenapa? Enggak. Kak, mau nanya, Kak. Oh iya, boleh. Ini kan dari yang 3 types of relationship ini kan yang one to many itu dia maksudnya satu tabel ke satu tabel gitu kan teachernya. Tapi cabangnya ada 3. Maksudnya bisa gak Kak kalau dari satu tabel school tapi ke 3 tabel teacher gitu loh?
About teacher. Jadinya Gimana? cabangnya gimana tuh? Gimana ya? Aku menjelaskannya juga bingung. Jadi ini tuh bukan tabelnya sebenarnya ya, yang apa namanya? Ini kan ini Jadi satu tabel. Ya, Mm-mm. ini satu tabel, ini juga satu tabel. Nah, tapi yang Mm-mm. berhubungan itu bukan tabel tapi datanya gitu loh. Nah, maksudku kalau seandainya teachernya ada 3 tabel gitu, Kak. Bisa nggak tapi? Misalnya gini, school, terus ada Mm-mm. head teacher, terus ada Head teacher, teacher, terus ada lesson gitu Iya misalkan ya. gitu. Nggak bisa tapi ya, Kak. Bisa nggak ya? Coba kita cari. Bentar. Relation. Database. Nih misalkan ya, ini apa ya? Data apa? Pokoknya di sini ada tabel eksperimen, tabel session, tabel stimuli, partisipan, frames, ada banyak tabel gitu kan. Nah, mereka tuh hubungannya lebih banyak, ini lebih kompleks dia. Misalkan dari misalkan dari sessions, ini kan keluar. Sessions masuk ke eksperimen. Nah, dari stimuli juga dia keluar masuk ke eksperimen. Terus ini keluar. Nah, ini dia keluar 2 nih. Sessions dia keluar buat dia mengeluarkan data untuk eksperimen dan dia juga mengeluarkan data untuk movement. Movements. Aku nggak tahu ya ini data apa. Kayaknya percobaan gitu deh. Nah, sessions ke eksperimen, sessions ke movement. Ini artinya dia cabang jadi 2 gitu kan. Nah, berarti jawabannya bisa. Bisa ya. Cuman kuncinya itu emang di ID-nya ya. Golongan data. Di ID-nya. Jadi kita kalau misalkan mau ngasih data dari satu tabel ke tabel yang lain, itu ID-nya yang kita kasih. Ya kan? Ini ID-nya keluar, masuk ke sini. Keluar, masuk ke sini. Gitu. Bisa, berarti bisa. Cuman emang mungkin nanti pengkodingannya lebih ribet lagi. Gitu. Iya. Makasih, Kak. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Nah, ini nih ya. Yaudah kita cobain baca codingannya. Jadi pertama itu kita harus nge-install Flask SQL Alchemy dulu pakai kode ini. Nah, sebenarnya itu nanti kita di bab 12 kita udah nggak pakai yang Jupyter Notebook yang biasa, cuman kita pakai Jupyter Notebook yang sebentar. Yang luar biasa. Yang ini nih, terminal. Pakai terminal kita nanti. Yang ini terminal. Jadi nanti kita ngodingnya di gini. Atau bisa juga pakai prompt, Anaconda prompt. Anaconda prompt. Yang ini nih. Yang ini. Ya, sama aja. Pakai komen. Sama kan? Komen prompt. Nah, comment prompt juga bisa ya? Comment prompt. Sama aja. Terserah kalian enaknya ngodingnya di mana. Nah, pertama itu kan kita harus nge-install ini. Caranya tuh copy aja ini. Copy. Ih, installnya kurang L. L-nya double harusnya ya. Nah, gini, ini udah ke-install. Artinya udah ke-install. Yang ke-install tuh apa aja nih? Ada Flask Alchemy, SQL Alchemy, Flask-nya Jinja 2. Gitu-gitu. Nah, terus tahap kedua itu kita bikin codingan di hello.py. Aduh, ini ribet sumpah. Jadi nanti kita harus bikin codingan di hello.py. Nah, ini beda lagi, ini pakai apa ini? Pakai ini biasa, pakai Python yang biasa. Cuma nanti kalian harus nge-save as, bukan save as, download as .py. Nah, ini yang python.py. Nah, aku udah buat nih kayak gini. Makanya dia kesimpannya hello.py kan. Biasanya apa sih? Biasanya itu
IP IPYNB. Ya. Biasanya kan ini kalau kalian biasa ngoding yang dulu-dulu itu IPYNB. Karena kita harus yang .py. Ini lebih ke format file aja sih. Terus kita kalau codingan di dalamnya mah sama aja. Nah, terus ini sebenarnya nyalin doang dari buku. Nah, ini tuh kita bikin dua tabel. Tabel role sama tabel user. Gitu kan. Nah, di tabel role ini ada ID sama ada name. Kalau di tabel user ini ada ID sama ada username. Kolom-kolomnya gitu. Udah. Terus nanti kalau misalkan kita mau nambah data baru, kita pakai ini lagi. Pakai yang mana tadi ini? Codingannya kan ada di halaman 184. Bukan. 176. Python hello.py shell. Misalkan nih yang halaman 176 kita pengen bikin tabel baru. From hello import db. Terus db create all. Itu ini udah jadi nih data tabel baru. Terus kita pengen masukin baris baru misalkan. From hello import. Udahlah, nanti ini di video tutorial aja ya. Oke, Kak. Takut nggak jelas juga. Buat yang teori deh, ada yang mau ditanya lagi? Coba lihat gambar-gambarnya tadi ya. Bisa. Mau nanya ya. Oh iya, boleh. Siapa nih? Siapa yang nanya? Kak, tadi kan yang SQL sama NoSQL kan bisa digunakan buat web. Nah, terus web yang kayak gimana yang dia pakai SQL sama kayak gimana yang dia pakai NoSQL? Oke, bagus pertanyaannya ya. Nih, kalau misalkan yang web buat yang NoSQL, kita lihatnya tuh ke ininya, apa namanya? Kembali lagi ke sifat-sifat mereka kan, sifat-sifat. Kembali lagi ke karakteristik masing-masing SQL sama NoSQL. Ketika kita pengen bikin web mungkin yang lebih gampang untuk di upgrade, lebih gampang untuk diperbesar kapasitasnya, kita pakainya yang NoSQL. Kenapa? Karena dia lebih gampang buat di ini kan, mana tadi pro cons-nya. Dia lebih gampang buat diperbesar kapasitasnya, horizontally scalable. Nah, terus kalau misalkan kita pengen bikin apa namanya, yang secara hierarki lebih bagus gitu kan. Kita pengen bikin strukturnya hierarki, berarti lebih bagus pakai NoSQL gitu kan. Contohnya yang hierarki itu kayak apa ya? Kayak misalkan di organisasi-organisasi gitu kan kita butuh misalkan ada data dari yang paling atas tuh dari presidennya, direktur misalkan deh, dari direkturnya, terus nanti datanya tuh bakal turun ke kepala departemen misalkan, aku ngasal ya, ke kepala departemen 1, kepala departemen 2, kepala departemen 3. Nah terus yang dari departemen 1, 2, 3 itu turun lagi ke anak buahnya gitu, ke staff-staffnya. Nah kalau misalkan memang kita pengen bikin bentuknya kayak gitu, ya udah berarti pilih yang NoSQL gitu. Terus apa lagi ya? Kak, berarti kalau webnya IPB itu masuknya ke pakai SQL atau NoSQL? Nah itu nggak tahu, tidak tahu. Kira-kira bagusnya apa ya? Nggak tahu, bahkan pakai SQL atau enggak juga sebenarnya nggak tahu juga sih. Kan ada banyak lagi kan query language yang lain selain SQL. Juga nggak tahu itu pakai apa. Hanapi Dinda mau nambahin nggak? Tidak.
Sebel. Cuma lu nah yang paling ngerti. Nggak ngerti, aku juga nggak ngerti tau. Apalagi coba sampai 2.30 deh kita ya. Boleh Kak. Coba kita lihat, tadi aku lihat video. Nih, perbedaan antara SQL sama NoSQL lagi ya. Kalau SQL itu kan dia structured query language. Nah, dia itu adalah bahasa query gitu kan. Dia terdiri dari sintaks, SQL sintaks, kita udah belajar di bab 10 ya. Yang dia tabelnya ada banyak itu. Ada yang add, ada yang remove, ada yang commit, bla 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 bla. Itu sintaks. Sintaks itu artinya kata-kata suruhan. Apa sih maksudnya kalimat buat nyuruh-nyuruh gitu loh. Select, kamu pilih ya, pilih ini. From ini, dari si ini gitu kan. Nah, Kalimat perintah gitu. Nah, iya kalimat perintah, kalimat suruhan. Bener. Nah, yang sintaksnya ini adalah bersifat apa namanya pasti gitu kan, nggak bisa diganti-ganti. Kalau misalkan kita pengen select ya pakainya kata-kata select gitu, jangan diganti jadi bahasa Indonesia pilih gitu, nggak bisa. Nah, terus yang oren-oren ini adalah data atau parametersnya ini yang bisa kita ganti-ganti kan, tergantung kita tuh datanya emang namanya apa. Misalkan kita, kalau ID biasanya ID, name misalkan bukan name tapi kita pakai bahasa Indonesia aja nama, harga gitu, ya bisa diganti-ganti. Ya kan itu SQL. Dia lebih ke bahasanya, lebih ke apa namanya? Cara nyuruh-nyuruhnya. Lanjut. Nah, database structure. Nah, di SQL itu pokoknya kalian nggak usah terlalu fokus ke NoSQL ya sekarang, karena di bab 12 itu kita ngodingnya pakai SQL, bukan pakai NoSQL. SQL sama NoSQL itu di bab ini cuma dibahas kayak perbedaannya aja, gitu. Supaya kalian paham. Nah, di SQL itu, database structure-nya itu adalah kayak gini kan, tables, terus ada products misalkan. Nih, products itu adalah table. Terus ini kolom itu namanya field. Kolom. Jadi ini tabel, nama tabelnya adalah products, kolom-kolomnya itu ada ID, nama, harga, sama deskripsi produknya. Gitu. Ini contoh dari tabelnya. Perlu digedein nggak sih? Nah, ID itu kan sebenarnya suatu kode yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lain kan. Jadi ini dibikin 1, 2, 3 doang, 1, 2, 3 bisa. Karena ya 1 sama 2 beda, 2 sama 3 beda gitu kan. Kalau misalkan tadi kita bikin ini NIM, ID-nya tuh NIM bisa. Ini F34 1800000 gitu bisa. Nah, ini name-nya itu nama produknya, misalkan chair sama book, terus ini price-nya, ini description-nya gitu biasa. Nah, kayak gitu kan. Nah, kekurangan dari SQL itu apa? Tadi dia tuh kalau misalkan kita mau nambah kolom baru agak ribet karena kolom ini udah harus ada dari awal gitu kan, dari pemrograman yang awal. Oh. Ya, jadi ketika nih all records have to follow this skema gitu kan, kita harus menyesuaikan skema yang udah ada. Kalau misalkan di sini nama, ya udah nama, harga ya udah harga, deskripsi ya udah deskripsi. Jangan tiba-tiba di sini tiba-tiba ada misalkan kelebihan dan kekurangan produk gitu. Bisa dimasukin deskripsi ya sebenarnya. Misalkan apa ya, harus... tempat beli gitu, tempat beli di mana, Indomaret, Alfamaret gitu. Nggak bisa ditambahin seenaknya gitu. Bisa sebenarnya bisa, cuman lebih ribet. Karena harus ke codingan awal gitu. Nanti di tutorial, di video tutorial mungkin akan dijelaskan codingnya gimana. Nah, oke. Tadi ya udah paham ini. Kenapa semua records itu ini ya, ini 1 records, ini 2 records, ini 3 records gitu. Kenapa semua records harus mengikuti skema yang udah ada itu karena itu. Nah, terus sekarang kita kan tadi di SQL itu ada relasi ya, ada relations. Sekarang kita masuk ke relationsnya. Nah, di sini kita punya tabel user sama products. Nggak maju sih. Nah, users. Misalkan di sini kita punya user kolomnya email sama nama.
email sama nama. Ini ada yang max@test.com, namanya si Maximilian Schwarzmuller. Nah, terus ada products, table products. Itu ada ID, ada nama produknya, harganya, sama deskripsinya. Dah. Nah, terus kita tuh membutuhkan suatu relasi antara user sama produk biar kita bisa tahu si user ini beli produk apa. Ceritanya ini tuh pemrograman online, all shop. Pemrograman all shop ya. Jadi ada user sama ada produk gitu kan. Kita membutuhkan relasi antara data-data di user sama data-data di produk supaya kita bisa tahu si user ini tuh beli produk apa gitu kan. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita bikin relation-nya. Pakai panah-panah yang tadi kan, udah kebayang ya. Nih, ceritanya order, kita bikin tabel baru, order, ID, terus user ID sama product ID. Jadi kita tahu nih, kalau misalkan si user 2, siapa user 2, si Manuel ini membeli chair gitu kan. Terus kita bisa tahu kalau misalkan si Max nih membeli chair juga. Terus kita bisa tahu kalau si Manuel membeli book. Gitu. Ada hubungan antara tabel yang user sama tabel yang produk. Gitu. Nah, ini tadi types of relations kan ada 3. One-to-one. One-to-one itu satu-satu, ya kan? Kayak gini. Setiap user punya kontak data. Misalkan kita register, sign up ke Shopee misalkan. Terus di Shopee itu kita ditanyain kayak email kita apa gitu kan. Pertama kita ditanyain dulu tentang nama sama umur. Udah gitu mereka nyimpen data itu di tabel user. Terus tiba-tiba kita ditanyain juga email sama phone-nya apa, phone number-nya apa. Nah, terus itu bakal disimpan sama mereka di kontak data. Nah, terus mereka tuh pengen nyatuin antara user sama kontak data. Pengen ada relation antara dua tabel ini. Jadinya dimasukin nih kontak data ID di sini. Nah, satu user punya satu email, satu user punya satu phone, makanya one to one gitu kan. Nah, ini one to many. One to many itu misalkan apa nih? Satu user pengen beli produk. Satu user pengen beli produk. Misalkan aku pengen beli produk. Aku pengen beli produk di Shopee. Aku kan satu user. Tapi bisa aja aku beli produk lebih dari satu kan. Iya. Aku pengen beli buku apa dan ya? Aku pengen beli apa Napi? Buku dan kursi. Kursi mulu. Ya udah pengen beli itu. Nggak mau, aku mau beli baju misalkan. Nah, terus aku pengen beli celana juga. Terus aku pengen beli sepatu juga. Nah, jadi kan banyak kan, usernya cuma Husna doang, tapi produk yang dia beli banyak. Jadinya one to many. Gitu. Oh, creator ya? Salah. Berarti ini contohnya bukan gitu. Contohnya tuh usernya membuat produk. Maaf ya, salah guys. Bisa aja sih kalau misalnya ini kita ganti misalkan jadi pembeli gitu kan. Tapi ini tuh maksud dia creator itu karena si usernya ini membuat produk gitu. Sama aja satu user bisa bikin lebih dari satu produk gitu. Intinya gitu, one to many. Satu lagi apa? Many to many. Di sini contohnya adalah user dan role. Ini sama persis kayak yang ada di buku modul, sama persis kayak yang ada di buku modul. Jadi ya aku jelasin juga tadi yang mana? Nggak tahu di mana. Tabel. Nah, jadi ini user, terus ini ada role. Sebentar. Many to many. Jadi ini ada user sama ada tabel user sama ada tabel role. Usernya misalnya Dinda sama Hanafi gitu kan, user. Nah, role-nya itu mahasiswa sama mahasiswa dosen yang tadi aku sebutin. Nah, user sama, terus kita pengen bikin tabel baru, user roles. Gabungan antara user sama roles. Nah, kenapa many to many? Itu karena tadi si Dinda sama si Hanafi itu kan 2 orang, lebih dari 1. Terus role-nya itu juga bisa lebih dari 1. Misalkan gimana sih? Coba aku jadi pusing. Kayak mahasiswa dan asisten praktikum. Oh, ya benar. Ih, pinter. Ya benar. Misalkan usernya itu Dinda sama Hanafi gitu kan. Nah, roles-nya itu asprak sama mahasiswa. Nah,
Dinda sama Hanafi itu ada sama-sama mahasiswa. Dinda sama Hanafi itu juga sama-sama abstrak gitu kan. Makanya terhubung dua-duanya gitu. Many to many. Gitu. Terus apa lagi? Dah selesai. Ini selanjutnya udah ngebahas yang lain. MongoDB. MongoDB udah ngebahas yang lain. Dah. Ada yang mau ditanya lagi gak? Lumayan haus ya guys. Aduh. Aduh. Semangat, Kak. Semangat, Kak. Yuk, full yuk. Yuk. Jangan lupa ya kalian kerjain itu. Apa? Kerjain TTS-nya sama Gampang. Satu soal ya? Besok kan. Enggak, yang buat bab kemarin. Kan deadline-nya besok. Iya. Nah, terus yang buat bab 12 ini kan gampang nih TTS-nya. Lihat deh, gampang. Asli, gampang. Apa perbedaan SQL dan NoSQL? Bagaimana perbedaannya dalam penggunaannya dalam Python? Berikan salah satu contoh penggunaan SQL dan NoSQL pada bidang pertanian dan agroindustri. Jadi sebenarnya ini coding-nya segini banyak, tapi kalian nggak disuruh ngoding di TTS-nya. Jadi kalian baik yang udah nge-install SQL ataupun yang belum nge-install SQL, ngerjain TTS biasa ya. Nggak ada tugas pengganti. Oke, Kak. Oke, Kak. Besok kita hari Rabu, Kak. Oh ya, mulai pertemuan besok, mulai pertemuan 11 ya besok. Mulai pertemuan 11 kita tiap hari Rabu ya, jam berapa? 1. Deadline-nya kapan, Kak? Kalau yang buat bab 12. Buat TTS dan bab 12, maprak. minggu depannya lagi, hari Minggu depan. Oh, dua-duanya minggu ya, Kak? Buat bab 11 besok. Iya, yang bab 12. Buat bab 12 minggu, tapi minggu depannya lagi. Tanggal berapa? Yeay, makasih, Kak. Tanggal 26. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. TTS sama mapraknya kan, Kak, minggu ya? Iya. Oke. Maaf ya, lupa itu. Lupa ngasih konten. Minggu kan? Ini aku share ya, konten yang bab 12. Yang laprak bab 11 nggak diundur atau Kak, jadi hari Rabu gitu. Lupa aku juga gimana Ya, dong. Kak. Enak tuh. Kan emang kalian banyak tugas gak? Banyak banget, Kak. Banyak, Gak Kak, kuat, banyak. Kak. Kemana aja Gila. begadang, Kak. Sampai jam berapa tahu, Kak. Kerjain apa? Itu, Kak, ada biopros. Sehari doang. 12 soal, Kak. Bikin grafiknya 5. Buset. Agak susah, parah sih. Grafik 5, tabel 5. Sakit Kan ya yang sakit. praktikum itu ya. Beneran, Kak. Ini mah nggak bohong, Kak. Tapi udah kelar Bulan kan? merusak. Udah, Kak, deadline-nya tadi jam 10. Tapi ada tugas lagi, Kak. Bikin video, TP. Banyak, Kak. Laprak udah ada aja. Ya Allah, nego nih. Gimana Hanapi? Jangan nanya Hanapi. Gimana Dinda? Kebaikan ya gue. Kak Dinda, cek PC dong. Aduh. Waduh, ada apa ini? Ada apa? Sentil, Rivaldi. Minus aja, Kak. Undur sih, Kak. Serius, Dinda nggak serius ada ini. dong. Penting. Baik. Yang lapraknya aja Kak, TTS-nya mah nggak apa-apa. Abang. TTS-nya Kakak aman. TTS-nya tuh yang penting Inggris kan, Kak, ya? Nggak usah harus jurnal internasionalnya tuh, nama jurnalnya tuh ada. Oke. Oke. Gimana nih Hanapi kasih gak hari Rabu? Ya, tapi kalau makin diundur, Kasih dong, Kak. kalau makin diundur makin banyak beban kalian tahu. Enggak, Kak. Memudahkan beban, Kak. Udah kan. Ya, kalau lagi bulan puasa. Waduh, kayak gitu susah nih. Kenapa tuh, Wid? Kalau bulan puasa berbagi ya, Wid? Iya, berkah kan. Widya berkata. 8/11 kapan deadline-nya? Widya berkata. Dengar. Apa Hanapi? Laporan 11 kapan deadline-nya emang? 26, minggu depannya hari Minggu depannya lagi. Kok 26? 3. 26 kan sekarang. Oh, besok berarti. Besok.
apaan sih? bab 11 tanggal 26, bab 12 tanggal 3 gitu. Udah hari ini aja guys. Enggak, Gampang kan ya? Besok atuh kamu. Kok jadi hari ini jadi makin cepet. Serta nggak mungkin hari ini Kak Afgan. Belum ini aja Iya, belum iya, megang besok. TTS. Besok ya. biar berkah sih Kak. Berarti emang kagak ada yang ini ya, kagak ada yang nyicil gitu ya, ngerjain dari kapan. Baru Hamin 1 baru nanya kontennya mana. Gara-gara baru ingat ada Lapra. Karena kita tuh numpuk Kakak. Aduh kasihan. Boro-boro Sama kok kita juga ya Hanafi ya. Ih, ketawa doang. Hanafi ketawa doang. Hanafi mah ih. Iya. Ih. Semua juga tugasnya banyak. Semua juga tugasnya banyak ya. Ya semangat yuk. Yuk, semangat ya. Tetap besok ya. Ih, jangan atuh Kak. Senin sih. Senin. Terus berusaha. Terus berusaha. Kakak ini Rabu aja. Sebelum aku berfirman Kak. Rabu. Ih, deal banget, Kak. Ih. Kan nanti aku berfirman loh. Pahala tuh, Kak. Bantuin orang susah. Dari waktu ke waktu. Bukan gitu Kak, bukan gitu. Nanti ada firman Gimana Allah tuh? loh. Barang siapa yang menyusahkan orang lain nanti disusahkan di akhirat. Mana? Firman Allah mana? Ya Allah. Zulfikar, Kak, Zulfikar. Begituan. Barang siapa Julfikar menyusahkan diri bersabda. Hanafi gimana Hanafi? Lu ketawa-tawa aja lu, Gep. Kak. Masih. Emang susah kan tinggal kopi-kopi nggak sih copas-copas kan tinggal copas-copas kan bahkan mungkin nggak kalian baca Kak. Masa translate-nya tinggal copy paste Kak. Nggak berstruktur. Jadi seperti apa ini? jadi besok ya Iya, Kak. udah 359 Senin. Kak, Senin. Senin lah jam 12 lah. Dinda. Sebelum kelas. Ya udahlah nak, Nina. Ya, Nabi. Makasih Bang Hanafi. Makasih Kak Bang. Semoga dilancarkan. Makasih, Bang. Subhanallah Bang Semoga. Hanafi. Bagi-bagi. banyak rezekinya. Meringankan beban orang lain emang. Aduh, Semoga subhanallah. 9 kali lipat nih. pahalanya berlipat ganda. Coba ketawanya Gaby ya itu. Gaby. Ya udahlah. Ya udah. Senin. Yes. Tapi TTS yang Senin tuh apa, Kak? TTS laprak? Laprak doang kan? Ya. Oke. TTS-nya besok ya. Michel. Lama. Iya, TTS besok. Oke. OTW langsung. Wih, mantap. Oke. Udah, makasih ya kalian semua. Sama-sama, Sudah Kak. semangat dan baik. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf Makasih, Kak lahir Una. batin. Dari dia semoga berkah. Amin. Semua deh. Kak Hanafi, Dinda, Hanafi. Hanafi Dinda. Ya, hari ini kita telah belajar sesuatu. Terima kasih sudah datang. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal pindah dari Zoom kan? Hah? Pindah dari Zoom nggak? Nggak Kan usah deh. bahaya, mulai banyak yang tuh. diretas. Tidur adalah ibadah, tahu? Kalau puasa. Ya udah, ntar aja. Kan kata Pak Jatnang enggak, Hanafi. Maksudnya kata Pak Takut Jatnang gue kalau ntar tiba-tiba ada yang diretas nih. Murid, maksudnya anak-anak. Nih, enggak. bingung gue.
Enggak kok kayaknya. Paling tuh mereka tuh kayak yang di-share sama Nugi tuh loh. Yang ada orang masuk join ke meeting mereka. Ya, itu masih mending kalau cuman Zoom bombing kan cuman. Yang takut itu kalau password gitu-gitu ya. Yang takut tuh tiba-tiba yang gitu loh, yang gerak sendiri. Iya Kak, itu hacker. Bisa ya? Ya bisa Udah, Kak. nanti kita cari ya penggantinya. Pakai Jitsi atau enggak? Ya udah, dadah kalian semua. Oke Kak, makasih Ya udah banyak boleh ya keluar. Kak, Una, Dadah. Bang, Hanafi, dadah.